حي على الفلاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah, memenuhi panggilannya, menunaikan salat Jum'ah berjamaah. Semoga menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin memiliki kemampuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertakwa kepada Allah dan terus-menerus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Karena itulah satu-satunya jalan yang membuat kita hidup bahagia, baik di dunia ini maupun kelak pada saat kita kembali kepada Allah di akhirat. Karena itu bagi orang yang mampu menggunakan akalnya dengan baik, maka dia akan menjadikan takwa ini sebagai bekal dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Ramadan ini datang adalah dalam rangka agar wasiat takwa dari Allah, Rasulnya, dan dari para Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Sholihin itu dapat kita wujudkan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena yang mengganggu jalannya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nafsu kita itu sendiri. Nafsu kita itu sendirilah yang menjadi penghalang kenapa takwa itu tidak menjadi kenyataan bagi hidup dan kehidupan kita. Kenapa takwa itu tidak menjadi bekal dalam hidup dan kehidupan kita itu. Karena itu maka Ramadan datang adalah dalam rangka bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita ini dengan efektif. Dengan jalan bersiam Ramadan. Tidak makan, minum, berhubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Agar nafsu kita ini bisa dikontrol, dikendalikan, ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan semua amal-amal dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah sama dengan ibadah fardu di luar bulan Ramadan, dan ibadah fardu nilainya sama dengan 70 kali di luar bulan Ramadan, akan menjadi stimulus bagi kita di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan sholat kita, meningkatkan sholat malam kita, meningkatkan tilawah Al-Quran kita, meningkatkan sedekah kita, infak kita, bahkan kita mengeluarkan zakat di bulan suci Ramadan ini, agar jiwa kita ini, rohani kita ini menjadi bersih, menjadi suci kembali, dan kotoran-kotoran daki-daki yang membuat kotornya rohani kita ini dapat dibersihkan sedemikian rupa dari hari ke hari sampai 1 bulan penuh. Semoga kita di akhir Ramadan seperti ini sudah bisa menikmati dan merasakan betapa kita kembali kepada fitrah kita. Jiwa kita menjadi bersih kembali, menjadi suci kembali. Hati kita menjadi sehat kembali, menjadi bening kembali. Sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya hidup dalam kebersihan dan kesucian. Sehingga kita enak dilihat, enak dipandang, menjadi manusia-manusia seperti bayi yang baru dilahirkan. Kayaumi waladatu ummuh. Seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Enak dilihat, enak dipandang. Enak diajak untuk
bersaudara, bekerja sama, saling memuliakan, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong dengan ketulusannya, dengan kebersihan jiwanya. Sehingga suasana rohama penuh kasih sayang dan diwujudkan dalam kehidupan kemanusiaan ini. Kita menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita melakukan siam Ramadan dengan benar dan seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini dengan benar, maka pasti suasana rohani yang seperti itu bisa kita nikmati saat ini. Bisa kita rasakan saat ini. Paling tidak kebeningan jiwa, kebersihan rohani itu ciri-cirinya adalah yang pertama al-iqbalu alal haq. Menerima kebenaran. Jadi pikiran kita ini selaras dengan al-haq, selaras dengan Allah dan Rasulnya. Kita siap menerima kebenaran yang datang dari zat yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah itu. Pikiran kita juga begitu, selaras pikiran kita ini dengan pikiran Allah, dengan maunya Allah, dengan kehendak Allah, iradah syar'iyahnya. Sebetapa banyak manusia di dunia sekarang ini karena kotor hatinya, kotor pikirannya, kotor moralnya, sehingga kemudian tidak sejalan hidup dan kehidupannya dengan kehendak yang menciptakan hidup dan kehidupan itu sendiri. Tidak selaras, tidak sesuai dengan penciptanya dalam hidup dan kehidupannya, sehingga pikirannya melenceng. Maka orang yang bersih hatinya, pertama nampak dia siap menerima kebenaran. Yang kedua adalah hubbul haq wal syirahu sadril Islam. Di samping menerima kebenaran, mencintai kebenaran. Dan dadanya berlapang dada kepada Islam ini. Terbuka kepada Islam. Betapa banyak manusia-manusia yang kotor hatinya, kotor pikirannya, berat untuk menerima Islam. Bahkan Islam itu menjadi pengganggu. Bahkan yang melaksanakan dan memperjuangkan Islam dianggap teroris. Karena mereka adalah manusia-manusia yang sudah kehilangan fitrah, yang hilang fitrahnya. Dan nggak bersih lagi, tidak suci lagi. Sehingga melihat orang-orang yang bersih, yang suci, yang tulus, dianggap pengganggu dalam perjalanan hidup dan kehidupannya. Karena itu maka ciri orang yang bersih hatinya yang kedua adalah mencintai kebenaran dan dadanya berlapang dada untuk menerima kebenaran itu. Dan berikutnya adalah ijabatu da'watil iman. Orang yang bersih, kembali fitrah, senantiasa merespon panggilan iman, panggilan Allah dan Rasulnya. Bahkan hidup dan kehidupannya hanya dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, bukan panggilan yang lain. Satu-satunya panggilan yang diperkenankan dalam perjalanan hidupnya adalah panggilan Allah, bukan panggilan yang lain. Sehingga semua kegiatannya, pengorbanannya, perjuangannya adalah dalam rangka untuk memenuhi, memperkenankan panggilan Allah dan Rasulnya. Panggilan iman yang dipenuhi. Itulah manusia-manusia yang bersih, yang bening hatinya, jiwanya. Dan selanjutnya adalah mereka yang bersih dan suci jiwanya adalah orang-orang yang al-yaqin, yang yakin. Karena ilmu pikirannya telah menerima kebenaran dan hatinya juga terbersihkan dan tersucikan sehingga menjadi semakin bersih, maka kemudian keyakinannya tumbuh menguat sehingga keimanannya kepada Allah dan Rasulnya itu tanpa ragu 24 karat 100%. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya disikapi dengan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taati. Begitu. Karena keyakinannya yang 100%, yang 24 karat tersebut
sehingga kemudian tidak ada keraguan, sehingga hidup dan kehidupannya berjuang di jalan Allah dengan penuh keyakinan, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah, bahkan seluruh hidup dan kehidupannya adalah dalam rangka untuk mewujudkan keimanannya itu dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya. Yang berikutnya ciri orang yang bersih hatinya adalah at-tadzakkur. Ada kontrol pada dirinya untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Kalau ada gangguan setan sehingga menggelincirkan dirinya, ketika diingatkan segera sadar, sekarang kembali ke jalan Allah. Itu at-tadzakkur. Bahkan orang yang beriman ini selalu mengingat Allah kapan saja, di mana saja. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, selalu mengingat Allah. Sehingga ada kontrol. Sehingga kemudian terlupakan. Karena manusia ini adalah tempat al-insan mahallul khata' wal nisyan, tempat salah dan lupa, sehingga setan mampu memasukkan balainya ke dalam hatinya, sehingga mampu menggoda dan menggelincirkan. Maka ketika diingatkan, segera kembali ke jalan yang benar. Tadzakkur, itulah orang yang masih bersih, yang masih bening hatinya. Tapi kalau diingatkan, diberitahu sama saja, gak mau kembali, itu adalah tanda bahwa hatinya belum bersih. Hatinya masih kotor. Jiwanya masih kotor. Dan selanjutnya adalah ciri orang yang kembali bersih hatinya adalah linul qulub li dzikrillah. Hatinya cair. Tidak kesat, tidak sakit dan tidak kesat. Cair hatinya untuk senantiasa mengingat Allah. Kapan saja, di mana saja. Karena hati orang yang bersih, yang sehat ini adalah hati yang terhilang, yang tidak dihinggapi penyakit-penyakit hati. Hati yang bersih adalah hati yang hidup, memiliki radar yang kuat terhadap ayat-ayat Allah itu, sehingga kemudian senantiasa aktif, berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hati orang-orang yang bersih, yang sehat adalah mereka yang cair hatinya, tidak sakit seperti orang-orang munafik, dan tidak mati kesat membatu seperti orang-orang kafir. Dan selanjutnya hati orang-orang yang kembali bersih suci adalah mereka yang ittiba'ul Quran was sunnah. Kalau kita ini kembali bersih, kembali fitrah, maka kita kembali kepada tauhid, kembali kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan hidup kita itu adalah merupakan peragaan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti Nabi dan sahabat-sahabatnya, 15 sahabat yang silam. Hidup dan kehidupannya adalah mencerminkan Quran hidup. Sehingga Sayyidah Aisyah ketika ditanya apa akhlak Rasulullah, maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya 15 sahabat yang silam adalah Quran hidup. Quran menjadi spiritnya, menjadi pikirannya, ideologinya, menjadi kepemimpinannya, menjadi sistemnya, menjadi kultur budayanya, menjadi peradabannya. Quran menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Itulah manusia yang bersih dan suci hatinya, manusia-manusia yang ittiba'ul Quran was sunnah. Semoga rangkaian siam Ramadan, semoga siam Ramadan dan rangkaian ibadah yang kita lakukan hampir 1 bulan ini mampu mengantarkan kita semua
kembali kepada fitrah kita kembali bersih dan suci, kembali kita hidup sesuai dengan maksud kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hambanya sekaligus khalifahnya dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita ini. Dan semoga ini kita jaga sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah satu hari yang mana tidak ada gunanya, manfaatnya harta maupun anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dan hati yang sehat dan hati yang bersih, dalam kondisi kita dalam keadaan fitrah. Semoga seluruh amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimatil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jiwa-jiwa yang tenang karena hatinya bersih, rohaninya bersih, pikirannya bersih, iktikadnya bersih, spiritnya bersih, kemauannya bersih, ya, sehingga kemudian moralitasnya juga bersih. Kebersihan dan kesucian inilah yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh berkah, kehidupan yang penuh dengan rahmat, kehidupan yang mengundang ridha Allah, kehidupan yang solutif, yang menyelesaikan masalah. Dan itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa, punya komitmen yang kuat dalam perjalanan hidup dan kehidupannya ini untuk membawa rahmat ini. Sebagaimana diutusnya Muhammad Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Semoga manusia yang bersih, yang suci, yang tenang jiwanya ini, yang bahagia ini, kelak dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan yang indah. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang karena telah berhasil untuk membawa kebersihan dan kesucian jiwanya, melaksanakan Islam, menyelamatkan umat manusia ini. Bahagia dia, jiwanya tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah Anda kepada Tuhan Anda dalam keadaan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah Anda ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah Anda ke dalam surgaku. Semua kita yang hadir di masjid ini kelak dipanggil oleh Allah dengan panggilan tersebut, kita termasuk hamba-hambanya dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Mari kita sudahi dengan membacakan doa kepada Allah SWT. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وسلم آمين آمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر